Baik teman-teman, pada video kali ini kami kelompok 2 akan membahas mengenai aplikasi ICT dalam pembelajaran pendidikan IPS. Baik, untuk anggota dari kelompok kami yaitu terdiri dari Mbak Ainun Nikmah, Mbak Putri Alizia, dan saya sendiri yaitu Muhammad Fatih Ridwan. Untuk pokok pembahasan yang kami bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, peran aplikasi ICT dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, macam-macam aplikasi ICT. Yang ketiga, integrasi aplikasi ICT dalam pembelajaran IPS. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Ainun Nikmah. Baik, terima kasih. Sini saya akan membahas mengenai rumusan masalah pertama, yaitu mengenai peran aplikasi ICT dalam pembelajaran. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai definisi aplikasi ICT itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Elektronik, aplikasi berarti penggunaan dan penerapan, atau dalam bentuk kata kerjanya berarti menerapkan atau menggunakan dalam praktik. Information and Communication Technology atau ICT dalam bahasa Indonesia disebut teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut sebagai TIK. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan teknik sebagai dasar kata teknologi berarti skill, science, atau keahlian, keterampilan, dan juga ilmu. Informasi adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Informasi ialah data yang telah diolah melalui pengolahan data rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan komunikasi adalah proses sistematik bertukar informasi dan antara pihak. Misalnya lewat sistem simbol biasa. Komunikasi secara ilmiah dapat juga berarti proses penyampaian pesan atau informasi dari pengirim, komunikator atau sender kepada penerima, komunikan atau receiver dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media untuk mendapatkan atau kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai peran aplikasi ICT pelajaran IPS. Di era modern saat ini sudah banyak teknologi yang digunakan khususnya berkenaan tentang ICT. Hal ini disebabkan karena teknologi telah memberikan pengaruh pada aspek kehidupan manusia sehari-hari. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa siapa yang terlambat menguasai informasi, maka akan terlambat pula dalam memperoleh kesempatan untuk maju. Artinya, teknologi informasi dan komunikasi sangatlah penting bagi orang modern saat ini. Informasi and Communication Technology atau ICT memiliki 3 fungsi utama dalam rangka aplikasinya yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Dalam hal ini, ICT digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, dan lainnya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer.
Dalam hal ini, komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai rumus masalah yang saya kembalikan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam aplikasi ICT. Adapun macam-macam aplikasi Adapun perkembangan dunia teknologi tidak hanya berdampak pada sektor bisnis ataupun industri saja, namun juga berdampak pada aspek pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada sekarang ini dunia pendidikan juga memanfaatkan perkembangan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Di dalam pemanfaatan teknologi ketika pembelajaran, terdapat teknologi komputer, yang di mana teknologi ini biasanya disebut sebagai Computer Assisted Instructional atau CIE. Adapun contoh pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer yaitu seperti halnya pemakaian PPT atau PowerPoint. Adapun pengertian dari PowerPoint itu sendiri yaitu merupakan adapun pengertian dari PowerPoint itu sendiri yaitu PowerPoint merupakan sebuah program aplikasi presentasi yang di dalam komputer. PowerPoint sendiri menjadikan media ini mampu mengakomodir berbagai jenis gaya belajar siswa, baik gaya belajar visual, audio, kinestetik, dan juga verbal. Dengan menggunakan PowerPoint ini, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas akan menjadi lebih hidup. Adapun kelebihan dari aplikasi PowerPoint ini ialah yang pertama yaitu memudahkan pembuatan slide presentasi. Dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, hanya dalam hitungan jam bahkan menit seseorang dapat menyiapkan sebuah alat bantu presentasi yang memiliki kualitas yang baik. Keberadaan alat bantu presentasi ini tentunya akan memudahkan para tenaga pendidik menyampaikan poin materi kepada para pendidik. Yang kedua, yaitu dilengkapi banyak tools. Untuk membuat sebuah presentasi yang bagus, Microsoft PowerPoint dilengkapi dengan banyak tools seperti image import, video import, animation import, text art, dan masih banyak lagi fitur atau tools lainnya yang akan membuat slide presentasi yang kita buat akan menjadi lebih bagus dan pembelajaran pun akan terasa lebih indah. Yang ketiga yaitu fitur kolaborasi. Pada saat pembelajaran berlangsung, pasti akan sangat memerlukan bantuan untuk dapat mengerjakan sebuah dokumen bersama-sama. Dengan menggunakan fitur kolaborasi yang dikeluarkan oleh Microsoft ini, seseorang dapat melakukan editing dari sebuah file presentasi PowerPoint secara bersamaan dari tempat atau komputer yang berbeda. Yang keempat, mendukung presentasi. Bagi Anda yang ingin menjelaskan atau memahami sebuah materi secara lebih dalam, di dalam PowerPoint ini Anda bisa mempresentasikan file materi kepada para pendidik. Baik para partisipan maupun pemateri bisa mencoret-coret presentasi tersebut sehingga akan lebih mempermudah pendalaman materi bagi para pendidik. Yang selanjutnya itu kelemahan dari aplikasi PowerPoint ini. Adapun kelemahan dari PowerPoint ini yaitu yang pertama tidak dapat digunakan oleh platform lain. Domain yang dihasilkan dari software Office Microsoft versi lama, semisal pada software Microsoft tahun 2007 tidak dapat digunakan secara sempurna pada software versi yang lebih baru, misal versi tahun 2010. Begitupun juga sebaliknya. Yang ketiga, tergolong software yang berat. Jadi, untuk dapat mengoperasikan
Microsoft PowerPoint ini Anda harus memiliki komputer yang dengan spesifikasi yang baik. Adapun langkah-langkah penggunaan dari Microsoft PowerPoint ini yaitu yang pertama, buka buka aplikasi PowerPoint di dalam komputer Anda atau laptop. Yang kedua, buat presentasi dari awal atau dari template. Yang ketiga, letakkan kursor di dalam kotak teks yang tertera di dalam template. Lalu ketikkan sesuatu dan selain itu, Anda juga bisa menambahkan gambar untuk mempermudah dalam melakukan penyampaian materi. Yang keempat, untuk mengatur teks, Anda bisa memilih beberapa opsi di bagian font pada tab beranda. Seperti halnya, Anda bisa memilih ukuran font, memperbanyak ukuran font, mengurangi ukuran font, menebalkan ukuran font, memiringkan font, dan menggarisbawahi teks Anda. Yang kelima yaitu untuk membuat daftar berpoin atau bernomor, Anda bisa mengklik teks, lalu Anda juga bisa mengklik poin atau penomoran, dan selanjutnya secara otomatis sistem akan membuat penomoran di dalam teks Anda. Selain menggunakan teknologi komputer, pembelajaran berbasis ICT juga bisa menggunakan teknologi Android atau handphone. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran di dalam Android atau handphone yaitu aplikasi Edmodo. Aplikasi Edmodo merupakan sebuah situs jejaring sosial yang diperuntukkan untuk membantu proses pembelajaran, di mana Edmodo sendiri memiliki tampilan yang menyerupai Facebook dan dapat mempermudah dalam penggunaannya. Edmodo sendiri ini seperti halnya Google Classroom, akan tetapi perbedaan antara Edmodo dengan Google Classroom, di mana Edmodo memiliki sebuah tampilan yang menyerupai Facebook, sehingga tampilan dari Edmodo sendiri dapat lebih berwarna dan tidak membosankan. Adapun kelebihan dari aplikasi ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman materi bisa menjadi lebih mudah bagi pendidik, baik itu mengirimkan gambar, video, ataupun link. Yang kedua, penerimaan materi bisa lebih jelas bagi para peserta didik yang akan mengaksesnya. Yang ketiga, penyelesaian tugas hanya cukup mengambil gambar dari tulisan yang dibuat. Yang keempat, dapat membuat grup untuk diskusi sendiri berdasarkan kelas ataupun topik pembahasan. Yang kelima, tidak dibatasi oleh jumlah karakter. Adapun kekurangan dari aplikasi Edmodo ini ialah yang pertama, gangguan pada koneksi internet dapat mempengaruhi website berjalan lebih lambat. Yang kedua, siswa dibatasi akses keluar karena hanya terbatas di kelas. Yang ketiga, tidak menyediakan fitur tatap muka layaknya Google Meet ataupun Zoom Meeting. Yang keempat, yaitu aplikasi ini masih dalam versi pengembangan dan belum sempurna seutuhnya meskipun sudah cukup baik. Adapun Adapun cara penggunaan aplikasi Edmodo sendiri yaitu yang pertama, kita harus mendaftar akun Edmodo terlebih dahulu. Bagi para pendidik, kita harus memilih poin guru untuk mendaftar Edmodo. Selain itu, untuk langkah-langkah pendaftarannya sendiri, langkah pertama Anda bisa mengunjungi browser, lalu kunjungi situs Edmodo. Setelah itu, silakan klik tombol mendaftar dan kemudian Anda harus memilih jenis akun. Karena pada cara ini, jika seorang tenaga pendidik, Anda harus membuat akun guru, maka bisa memilih menu teacher akun. Yang selanjutnya, jika sudah, silahkan pilih lokasi Anda, lalu klik tombol next. Selanjutnya, pilih cara Anda untuk dapat login. Pada cara ini, Anda bisa mendaftarkan melalui akun Google Anda. Setelah itu, pilih akun Google yang ingin Anda gunakan. Jika sudah, klik tombol izinkan. Dan yang terakhir yaitu isi profil Anda, lalu klik tombol done. Dan untuk materi selanjutnya,
akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Oke, baik, terima kasih pemateri sebelumnya. Jadi di sini akan melanjutkan materi yakni integrasi aplikasi ICT dalam pembelajaran IPS. Jadi pengintegrasian teknologi digital atau aplikasi ICT dalam pembelajaran itu membuat proses pembelajaran lebih menarik, kreatif, dan sumber informasi yang didapat itu juga pasti akan lebih banyak. Seperti dengan PowerPoint tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Di PowerPoint ini kita akan lebih mudah, misalnya dalam pembelajaran sejarah. Sejarah itu dalam IPS, mungkin kalau misalnya dijelaskan oleh guru ya, hanya metode ceramah saja. Itu pasti murid atau peserta didik ini akan sulit ketika dia hanya mendengar saja. Nah, karena di sini sebagaimana diungkapkan oleh Dawyer dalam pawit ini ya, tentang belajar melalui indera. Ternyata kita ini belajar 1% dari indera perasa, 1,5% melalui indera peraba, 3,5% dari indera penciuman, 11% melalui indera pendengaran, dan 83% melalui indera penglihatan. Jadi PowerPoint ini kan tadi fokusnya kita melihat. Di dalam PowerPoint itu para guru bisa memberikan gambaran atau time out. Misal kita membahas sejarah. Di PowerPoint itu kita akan memberikan gambaran time out kepada peserta didik sehingga mereka itu bisa memberikan stimulus kepada otak mereka untuk berpikir. Mereka juga jadi lebih memiliki gambaran. Oh, ternyata dulu itu terjadi kegiatan apa sesuatu yang seperti ini, sejarahnya begini, begitu. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar ini ternyata dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dalam proses belajar, mereka jika memiliki gambaran tentang apa yang mereka pelajari, itu kan pasti akan mereka lebih cepat terangsang. Oh, jadi mereka itu bisa lebih berpikir lebih kritis gitu. Bagaimana eh, pembelajaran ini dapat masuk ke dalam otak mereka gitu. Nah, pembelajaran yang memberikan rangsangan pada semua indera siswa ini merupakan salah satu yang mempengaruhi motivasi, proses pembentukan sikap, dan keterampilan yang sangat erat dengan kognitif atau pengetahuan. Dan ternyata pembelajaran menggunakan teknologi digital ini memberikan peluang siswa untuk mencari sumber informasi yang lebih luas dengan mengakses internet, baik di mesin pencarian seperti Google ataupun juga YouTube. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.